halo kabar anak-anak semuanya pada sehat, pada semangat ya. Anak-anak semuanya tadi sebelum pergi ke sekolah sudah mandi? Oke, sudah sarapan? Iya, pintar. Kita sebelum pergi ke sekolah harus mandi, harus sarapan dulu supaya pas saat pembelajaran badan kita wangi, kemudian perut kita kenyang. Jadi kita belajar bisa lebih jadi semangat ya, anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya anak-anak semuanya. Yuk, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Sekarang kita absen. Siapa di sini yang tidak masuk atau tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua? Bagus. Ibu suka dengan kalian karena ini selalu aktif dalam sekolah, tidak pernah telat, tidak pernah alpa. Oke, sekarang ibu mau anak-anak semuanya berdiri dulu. Ya, ayo abang-abang kakak berdiri dulu. Ya, ayo baju yang belum dimasukkan ke dalam masukkan dulu ya supaya terlihat rapi dan ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Udah dimasukkan? Oke, job. Ya, silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 7 pembelajaran 4, yaitu tentang benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, pada minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita telah membahas tentang benda-benda yang ada di kamar tidur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, sebelum membahas benda-benda yang ada di ruang tamu, ibu mau di sini siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari ruang tamu? Yuk, siapa angkat tangan? Ya, kamu? Apa fungsi dari ruang tamu? Ya, benar. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat menerima tamu, sebagai tempat menerima tamu yang berkunjung ke rumah kita. Bagus. Ibu rasa kalian semua sini sudah tahu karena setiap rumah itu pasti memiliki ruang tamu. Ya, itu tadi fungsi tamu untuk menerima tamu yang berkunjung ke rumah kita. Oke. Sekarang kita masuk ke benda-benda yang ada di ruang tamu. Apa aja benda-benda yang ada di ruang tamu? Siapa yang bisa nyebut? Ya, kamu kita apa? Ya, meja. Apa lagi? Ya, kipas angin. Benar. Apa lagi? Siapa yang bisa? Ya, taplak meja. Benar. Siapa lagi yang bisa? Ya, jam dinding. Benar. Ya, yang teman-teman sebut semuanya tadi itu adalah benar. Itu adalah semua benda-benda yang ada di ruang tamu. Misalnya ada taplak meja tadi yang disebut teman, yaitu untuk menghias meja. Kemudian foto keluarga, ya, foto keluarga. Jam dinding yang dipasang di dinding. Kemudian biasanya ada foto presiden dan wakil presiden. Ada juga kipas angin, ada pot bunga, vas bunga, ya. Itu semua harus ada di ruang tamu, ya. Ruang tamu kita itu harus bersih dan rapi ya adik-adik semuanya, supaya tamu yang berkunjung ke rumah kita nyaman ya, nyaman berkunjung ke rumah kita ya adik-adik. Nah, jika ruang tamu kita itu sudah bersih, sudah rapi, sudah indah, kita pun enak menerima tamu ke rumah kita untuk berkunjung ke rumah kita. Nah, jika ruang tamu sudah bersih, indah, rapi, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhanlah yang memberi semuanya. Oke, jangan lupa bersyukur ya adik-adik semuanya. Oke, bisa dimengerti adik-adik untuk pembelajaran tentang ruang tamu? Bisa dimengerti? Oke, siapa yang ingin bertanya? Silakan pada adik-adik semuanya untuk bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada kah? Oke, kalau tidak ada, sekarang ibu yang akan bertanya ya, yang akan bertanya. Nah, coba lihat gambar di samping ini. Lihat. Nah, ini gambar ini ada tidak di ruang tamu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada? Iya, benar. Ini ada di ruang tamu. Kemudian yang ini. Siapa yang bisa jawab? Ya, Kensa bisa? Ya, apa ini? Ya, vas foto ada tidak di ruang tamu? Iya, benar. Vas foto juga ada di ruang tamu. Jawab. Kemudian ini. Iya, sofa juga ada di ruang tamu ya adik-adik. Nah,
sekarang ibu mau kalian menghitung benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, kalau kayak ini, siapa yang bisa menghitung ini? Ada berapa meja? Siapa? Ya, Gita bisa? Ya, benar. Ini ada 10 meja. Kemudian yang ini ada berapa kursi? Siapa yang bisa? Ya, Dewi bisa? Ya, benar. Ini ada 11 kursi. Siapa lagi yang bisa angkat tangan? Ya, kamu Mika bisa? Ya, benar. Ini ada 12 vas bunga. Dan yang terakhir. Yang ini ada berapa nih? Ya, benar. Ada 13 pot bunga. Oke, adik-adik semuanya bisa dimengerti? Oke, jawab bagus semuanya. Kalau gitu, Ibu rasa adik-adik semuanya sudah paham tentang pembelajaran benda-benda yang ada di ruang tamu. Ya, adik-adik semuanya pahamkah semuanya? Iya, bagus. Kalau paham, Ibu rasa pembelajaran kita tentang benda-benda di ruang tamu sudah cukup ya adik-adik semuanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setiap ruangan pasti memiliki benda, dan benda-benda itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ya, memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Misalnya benda yang ada di ruang tamu itu sofa. Sofa memiliki fungsi sebagai tempat duduk, ya, tempat duduk tamu yang berkunjung ke rumah kita. Ya, adik-adik. Jadi kesimpulannya itu fungsi dan jumlah benda yang ada di ruangan kita itu tergantung dari kegunaan dalam ruang tamu kita, ya. Misalnya ibu mempunyai ruang tamu yang mempunyai 3 kursi karena ada 1 meja. Nah, itu adalah tergantung jumlah benda itu tergantung dari fungsi dari suatu dalam ruangan. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa? Oke, good job kalau bisa dimengerti. Adakah yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Bagi yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih PR untuk kalian minggu depan atau pertemuan selanjutnya, yaitu Ibu mau adik-adik mengamati ruang tamu yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Kemudian adik-adik tulis nama benda itu, kemudian berapa banyak benda itu, ya adik-adik. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Kemudian untuk minggu depan juga kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di ruang dapur. Ibu mau nanti adik-adik meneliti dulu atau mengamati benda-benda yang ada di ruangan dapur adik-adik di rumah, supaya untuk pembelajaran